pantauan langsung KBRI Caracas pada hari ini waktu setempat pertanggal 5 Januari 2026, KBRI Caracas memastikan bahwa saat ini seluruh 37 WNI di Venezuela dalam keadaan aman dan dapat tetap terus berkomunikasi dengan KBRI. Masih terdapat gangguan jaringan komunikasi oleh provider nasional di wilayah Caracas dan pemadaman listrik di salah satu wilayah di Caracas. Warga kota pesisir Katia Lamar di Venezuela mulai membersihkan puing-puing dari rumah mereka setelah militer Amerika Serikat melancarkan serangan. Inilah pemirsa sebuah apartemen yang hancur, dindingnya runtuh, banyak lubang di lantai dan barang-barang hangus. Ini akibat serangan militer Amerika Serikat 3 Januari lalu. Akhirnya petugas dan warga membersihkan puing-puing yang berserakan. Dampak penyerangan tidak hanya sejumlah bangunan rusak, tapi juga menyisakan trauma mendalam bagi warga. Mereka mengecam tindakan Amerika Serikat yang menyerang Venezuela dan menangkap Nicolas Maduro bersama istrinya Cilia Flores. Ya, informasi dari Venezuela tadi menutup Sindo Prime hari ini. Jangan lupa dapatkan informasi terkini terbaru di kanal YouTube kami, Sindo News. Anda juga bisa mendapatkan informasi daerah, nasional, dan internasional di portal kami, sindonews.com. Yudi Handrio pamit, terima kasih, sehat selalu untuk Anda. Jaya terus untuk Indonesia di 2026 ini ya. Sampai jumpa. Viral, seorang nenek nyaris tewas dianiaya oleh orang tidak dikenal di Pasaman, Sumatera Barat. Korban terluka parah, dibuang pelaku di semak-semak. Viral di media sosial, penganiayaan yang dialami Sauda, 67 tahun, warga Lubua Aru Jorong, Nagari Padang, Sumatera Barat. Kejadian berawal pada malam hari di sekitar Batang Are Sibinae. Menurut keterangan Iswadi Lubis, anak korban, awalnya korban datang sendirian di lokasi. Dengan berbekal senter sebagai alat penerangan, tiba-tiba korban diserang orang tidak dikenal. Terus dilempari menggunakan batu hingga mengenai wajah korban. Korban terjatuh dan kembali dipukul hingga nyaris meninggal dunia. Selanjutnya, korban dibuang ke semak-semak. Setelah sadar, korban berusaha pulang ke rumah dengan kondisi luka parah. Saat ini korban tengah menjalani perawatan di RSUD Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping karena mengalami luka memar dan robek di kepala. Kasus ini dilaporkan keluarga korban ke Polsek Rau dan Polres Pasaman. Keluarga korban berharap kasus ini segera diusut tuntas oleh penegak hukum. Setelah sampai di pinggir sungai, mama kita nyetir ini, batu yang datang. Batu melempari dia, setelah kena orang tua kita ini berlari, rupanya saking banyak batu ini terjatuh. Udah terjatuh dia nggak sadarkan diri, antara sadar atau tidak, orang itu menggeser, langsung dipukuli juga. Mukanya semua sampai batu. Sampai hari ini kita melakukan upaya untuk mendapatkan yang diduga pelaku tersebut. Jadi kemarin kita bersama Pak Kapolres telah melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara. Itu kita sudah lakukan police line di tempat kejadian perkara. Kini kasus penganiayaan nenek Sauda ditangani polisi. Petugas mengejar para pelaku yang identitasnya dan ciri-cirinya sudah diketahui. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Sempat berseteru hingga lapor polisi Ormas Madas dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji akhirnya berdamai. Kedua belah pihak terlibat konflik buntut pembongkaran paksa rumah nenek Elina. Ya, inilah dia kesepakatan damai antara Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan Ormas Madas yang dicapai melalui mediasi di Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Disaksikan Rektor Unitomo Siti Maruyah, Ketua Umum DPP Madas Muhammad Taufik, di mana mereka meminta maaf
kepada Wakil Wali Kota Armuji dan berjanji mencabut laporan polisi di Polda Jawa Timur dan di DPRD Kota Surabaya. Senada Wakil Wali Kota Surabaya Armuji juga menyampaikan permintaan maaf karena telah menyebut nama Ormas Madas dalam kontennya saat sidak ke rumah Nenek Elina. Ormas Madas tidak menerimanya dan melaporkan Armuji dengan dugaan penyebaran informasi bohong. Kedua belah pihak sepakat berdamai yang ditandai dengan perjanjian perdamaian. Perseteruan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan Ormas Madas dipicu pengusiran Nenek Elina dari rumahnya. Tidak hanya diusir, rumah nenek berusia 80 tahun itu juga diratakan, pemirsa. Ibu, saya sudah dengan baik-baik. Iya. Cari anaknya lah bawa keluar. Ini rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumah siapa? Kan tunjukkan, saya minta surat itu tidak ditunjuk. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah gak bicara surat. Percuma kita surat. Wong ini saya punya kok gak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Inilah rekaman video saat nenek berusia 80 tahun diusir sekelompok orang dari rumahnya di kawasan Jalan Sambi Kerep, Surabaya. Nenek bernama Elina Wijayanti ini bahkan diseret hingga diangkat paksa keluar rumah. Tidak hanya itu, sejumlah berkas pribadinya juga dirampas oleh sekelompok orang ini. Bahkan rumah Elina dibongkar hingga rata dengan tanah. Akibatnya, Elina melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polda Jawa Timur. Setelah viral di media sosial, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengecam aksi premanisme dari sekelompok orang itu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, ke informasi berikutnya pemirsa, bagi kepala daerah ataupun kepala desa ya, kalau ada warganya yang ngonten gitu, halo guys, ini jalanan rusak berlubang guys, jangan diintimidasi, jangan dimarah-marahin ya, karena nanti sampai ke gubernurnya loh. Dan ini Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sudah menanggapi laporan warga tentang jalan rusak di desa di Garut, tapi mendapat intimidasi. Di antaranya pakai mobil apa pakai motor? Pakai motor, Pak. Ya, Holis Muhlisin akhirnya bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dan pria ini pemirsa melaporkan jalan rusak di Garut, di desa, salah satu desa di Garut, dan mendapat intimidasi diduga dari perangkat desa di sana. Lalu viral dan mendapat intimidasi. Kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Holis menyampaikan bahwa ia merupakan penjual telur. Dan lewat jalan itu, karena rusak jalannya, telur-telurnya pecah. Dan nggak jarang juga dia mengalami kecelakaan akibat kondisi jalan yang rusak. Itulah yang menyebabkan dia harus melakukan ngevlog ya, mengeluhnya di media sosial. Sering banyak pecah. Sering, malahan waktu itu terjadi kecelakaan jatuh gitu telur. Ya, ini dengan yang lagi terkenal. Kemarin yang berani memposting jalan butut di Garut. Sekarang sudah berkunjung ke Lemur Pakuan untuk semakin semangat karena satu, audit desanya akan segera dilakukan. Ya. Yang kedua, pembangunan jalan desa yang tersisa yang belum dibangun akan dikoordinasikan Pemprov Jabar dengan desanya. Yang ketiga, jalan provinsi juga akan segera dibangun. Jalan kabupaten ada silpa di Pemda Kabupaten Garut untuk segera dialokasikan untuk jalan kabupaten di wilayah Cisewu. Dan selanjutnya dagang endognya harus lancar. Betul tidak, Kang? Betul dong. Dan yang berikutnya, program berikutnya adalah penghijauan. Siap. Di wilayah naon Garut teh? Wilayah Tiwu Genteng. Wilayah Tiwu Genteng. Semoga sebagai naon apa? Bapak nanti menjadi manor. Manor siap. Untuk manor ya. Gaskeun ya. Dan sekarang sudah terkenal katanya karena media sosialnya sudah jalan. Ya. Pokoknya mantap lah. Jangan lupa nanti mulai bulan April dagang nog jalannya sudah rapi. Amin. Tidak gagah-giligan lagi. Amin. Ya, oke. Siap. Semangat. Siap. Oh. Ya, kayak gitu kan enak ya pemirsa ya, ketika melapor jalanan rusak langsung ditanggapi untuk solusi, bukan ditanggapi intimidatif dan langsung memarahi yang bikin konten. Ini kita lihat dulu informasi sebelumnya seperti apa pemirsa. Beginilah sebuah video yang sempat viral di media sosial. Satu orang pemuda dilabrak sejumlah orang lainnya.
Dari narasi di video tertulis diduga dipicu oleh keberanian warga yang mengeluhkan kondisi jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki dan pengelolaan dana desa yang tak maksimal. Diduga ucapan pemuda ini yang mencurigai alokasi anggaran dana desa di kampungnya tak tepat sasaran menjadi pemicu kemarahan hingga didatangi sejumlah orang. Tuh, tingali. Percuma, dah diayakeun dana desa oge. Ari jalan sa model kieu mah tingali. Da tadi pasangkeun dana desa teh henteu tingali. Jalan nepi ka kieu. Batu ngajaran tuh. Kumaha tuh? Mending ngeuweuhkeun dana desa mah. Da ukur ngabeungharkeun kepala desa jeung perangkatna meureun. Naon da diayakeun dana desa ge percuma. Tadi pasangkeun tuh jalan butut. Ieu teh lokasi jalan Tugenteng. Desa Panggali, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Akibat peristiwa viral ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun menanggapinya dan menindaklanjuti laporan warga tersebut. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri RI pastikan 37 WNI di Venezuela dalam kondisi aman pasca serangan Amerika Serikat ke Venezuela. Selengkapnya Sindu Prime segera kembali.